Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai menentukan perilaku biaya. Kami yang beranggotakan Dwi Fitri Febriani, NPM 201331000027, Ranita Putri Febriani, NPM 201331000047, dan saya sendiri, Aprilia Wulandari, NPM 201331000114. Untuk materi yang pertama yaitu masalah umum dalam mengestimasi fungsi biaya. Manajer dapat memahami perilaku biaya melalui fungsi biaya. Fungsi biaya adalah gambaran tentang bagaimana biaya berubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Lalu yang selanjutnya asumsi dasar dan contoh-contoh fungsi biaya. Manajer dapat mengestimasi fungsi biaya berdasarkan dua asumsi, yaitu yang pertama, variasi total biaya. Variasi total biaya dijelaskan oleh variasi aktivitas unggul yang berhubungan dengan biaya-biaya tersebut atau pemicu biaya. Lalu yang kedua, perilaku biaya. Perilaku biaya diperkirakan dengan fungsi biaya linier dalam rentang yang relevan. Selanjutnya ada ulasan singkat tentang klasifikasi biaya. Pilihan objek biaya, suatu item biaya tertentu bisa menjadi variabel menurut satu objek biaya dan bisa menjadi tetap menurut objek biaya lainnya. Horizon apakah yang bersifat variabel atau tetap menurut aktivitas tertentu tergantung pada horizon waktu yang dipertimbangkan dalam situasi keputusan. Rentang yang relevan, manajer tidak boleh lupa bahwa pola perilaku biaya variabel dan tetap adalah sah bagi fungsi biaya linier hanya dalam rentang tertentu yang relevan. Selanjutnya ada estimasi biaya. Manajer menggunakan estimasi biaya untuk mengukur hubungan berdasarkan data biaya masa lalu dan tingkat aktivitas yang terkait. Para manajer ingin mengestimasi fungsi perilaku biaya masa lalu terutama karena estimasi tersebut dapat membantu mereka membuat prediksi atau ramalan biaya yang lebih akurat tentang biaya mendatang. Contohnya, Canon Service atau WWC mengilustrasikan fungsi biaya, variabel, tetap, dan campuran dengan menggunakan informasi tentang struktur biaya mendatang yang diusulkan kepada Canon oleh WWC. Namun seringkali fungsi biaya diperkirakan dari data biaya masa lalu. Selanjutnya ada kriteria sebab dan akibat dalam pemilihan pemicu biaya. Hubungan sebab dan akibat dapat muncul sebagai hasil dari yang pertama, hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya. Contohnya adalah saat unit produksi sebagai aktivitas yang mempengaruhi biaya bahan langsung. Yang kedua ada pengaturan kontraktual, yaitu jumlah menit telepon yang digunakan disebutkan dalam kontrak sebagai tingkat aktivitas yang mempengaruhi biaya sambungan telepon. Lalu yang selanjutnya pengetahuan operasi. Contohnya adalah saat jumlah komponen digunakan sebagai ukuran aktivitas biaya pemesanan. Manajer harus hati-hati untuk tidak menafsirkan korelasi atau koneksi yang tinggi dalam hubungan antara dua variabel yang akan berarti bahwa variabel yang satu menjadi penyebab variabel lainnya. Yang terakhir, metode estimasi biaya. Ada 4 metode biaya, yaitu metode teknik industri, metode konferensi, metode analisis akun, dan metode analisis kuantitatif yang memiliki bentuk yang berbeda. Metode tersebut berbeda menurut beberapa hal. Metode itu untuk diimplementasikan, asumsi yang dibuat oleh metode itu, dan informasi yang diberikan oleh metode itu tentang akulturasi fungsi biaya yang diestimasi. Metode-metode itu tidak saling terpisah-pisah dan banyak organisasi menggunakan kombinasi dari metode-metode tersebut. Yang pertama, metode teknik industri. Disebut juga metode pengukuran kerja. Mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam konteks fisik. Metode etnik industri sangat teliti dan rinci untuk memperkirakan fungsi biaya saat terdapat
sebuah fisik antara input dan output, tetapi metode ini dapat sangat memakan waktu. Ya, selanjutnya metode konferensi, yaitu mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada analisis akun, yaitu mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya variabel tetap dan atau campuran menurut tingkat aktivitas yang diidentifikasi. Lalu yang terakhir ada metode analisis kuantitatif, yaitu analisis kuantitatif menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data masa lalu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aprilia, yaitu mengenai langkah-langkah dalam mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Di sini terdapat 6 langkah dalam mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif atas hubungan biaya masa lalu, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama adalah memilih variabel departemen. Di sini dijelaskan pemilihan variabel departemen atau biaya yang akan diprediksikan akan bergantung pada fungsi biaya yang diestimasi. Kemudian langkah kedua, mengidentifikasi variabel independen atau pemicu biaya. Di sini dijelaskan variabel independen atau tingkat aktivitas atau pemicu biaya adalah faktor yang digunakan untuk memprediksi variabel departemen biaya. Jika biaya adalah biaya tidak langsung, variabel independen juga disebut dasar alokasi biaya. Walaupun istilah ini terkadang digunakan bertukaran, biasanya akan menggunakan istilah cost driver untuk menjelaskan variabel independen. Kemudian langkah ketiga adalah mengumpulkan data variabel departemen dan pemicu biaya. Di sini dijelaskan biaya ini merupakan langkah yang paling sulit dalam analisis biaya. Analisis biaya memperoleh data dari dokumen perusahaan, dari wawancara dengan manajer, dan melalui studi khusus. Data ini bisa merupakan data time series atau data lintas bagian. Berikutnya adalah langkah keempat, yaitu plot datanya. Di sini dijelaskan bahwa hubungan umum antara pemicu biaya dan biaya dapat dengan mudah diamati dalam penyajian grafik dari data, yang umumnya disebut plot data. Sebagai tambahan, plot itu menekankan pengamatan ekstrim pada pengamatan di luar pola umum yang harus diperiksa analis. Kemudian langkah kelima adalah mengestimasi fungsi biaya. Di sini dijelaskan terdapat 2 cara untuk mengestimasi fungsi biaya. Yang pertama adalah menggunakan metode tinggi rendah, dan lainnya menggunakan analisis regresi, di mana keduanya merupakan bentuk paling umum dari analisis kuantitatif. Langkah keenam adalah mengevaluasi pemicu biaya dari estimasi fungsi biaya. Di sini dijelaskan dalam langkah ini di sini dijelaskan kriteria untuk mengevaluasi pemicu biaya dan estimasi fungsi biaya. Di sini dilakukan setelah mengilustrasikan metode tinggi rendah dan analisis regresi. Berikutnya adalah metode tinggi rendah. Di sini dijelaskan bahwa metode paling sederhana dari analisis kuantitatif adalah metode tinggi rendah, atau yang biasa disebut High-Low metode. Metode ini hanya menggunakan nilai tertinggi dan terendahnya yang diamati dari pemicu biaya dalam rentang yang relevan dan biaya masing-masingnya. Fungsi biaya diestimasi dengan menggunakan kedua titik ini untuk menghitung koefisien kemiringan dan konstanta atau perpotongan. Kemudian untuk menghitung konstanta kita dapat menggunakan baik observasi pemicu biaya tertinggi atau terendah. Kedua perhitungan itu memberikan jawaban yang sama karena teknik solusi menyelesaikan 2 persamaan linear dengan 2 faktor yang tidak diketahui, yaitu koefisien dan kemiringan dan konstanta. Karena rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX, kemudian A sama dengan Y dikurang BX.
Berikutnya adalah metode analisis regresi. Di sini dijelaskan bahwa metode analisis regresi dari analisis kuantitatif menggunakan data yang tersedia untuk memperkirakan fungsi biaya. Analisis regresi atau regression analysis adalah metode statik yang mengukur jumlah perubahan rata-rata variabel dependen yang terkait dengan perubahan suatu atau lebih unit variabel independen. Analisis regresi sederhana mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan suatu variabel independen. Analisis regresi berganda atau multiple regression mengestimasi hubungan antara variabel departemen dan dua atau lebih variabel independen. Berikutnya adalah menyesuaikan pemicu biaya pada estimasi fungsi biaya. Di sini terdapat 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi ini, yaitu yang pertama adalah perekonomian yang masuk akal atau economic plausibility. Di sini dijelaskan bahwa kedua pemicu biaya adalah masuk akal secara ekonomis, namun dalam lingkungan produksi yang canggih dan sangat otomatis pada manajer yang telah terbiasa dengan operasi tersebut yakin bahwa biaya seperti pemeliharaan mesin adalah lebih mungkin untuk lebih terkait dengan jumlah jam mesin yang digunakan daripada jumlah jam tenaga kerja manufaktur langsung. Yang kedua adalah goodness of fit. Di sini dijelaskan perbedaan variabel antara biaya aktual dengan biaya yang dipersediakan jauh lebih kecil untuk regresi jenis mesin daripada untuk regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Jadi jumlah jam mesin yang digunakan memiliki sebuah hubungan lebih kuat atau goodness of fit dengan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Yang ketiga adalah signifikasi variabel independen atau significance of independent variable. Di sini dijelaskan untuk observasi yang sama atau lebih menyebar di setiap garis goodness of fit, yaitu garis regresi yang kemiringannya kecil atau rata yang menunjukkan hubungan yang lebih antara pemicu biaya dan biaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ranita, pemicu biaya dan kalkulasi biaya berbasis aktivitas. Sistem kalkulasi biaya berbasis aktivitas berfokus pada aktivitas individual seperti desain produk, pengaturan mesin, penanganan bahan, distribusi, dan pelayanan pelanggan sebagai objek biaya fundamental. Untuk menerapkan sistem ABC, para manajer harus mengidentifikasi pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Untuk memilih pemicu biaya dan menggunakannya untuk mengestimasi fungsi biaya, manajer mengumpulkan data tentang biaya, penanganan bahan, dan jumlah dari dua pemicu biaya yang bersaing atas sebuah periode yang cukup panjang. Karena dalam jangka panjang terdapat sebuah hubungan sebab dan akibat yang jelas antara biaya penanganan bahan dan pemicu biaya. Sistem ABC membutuhkan banyak hubungan biaya yang harus diperkirakan. Dalam memperkirakan fungsi biaya, untuk setiap pool biaya, manajer harus memberikan banyak perhatian pada hierarki biaya. Para manajer yang menerapkan sistem ABC menggunakan beragam metode teknik industri, koferensi, dan analisis regresi untuk memperkirakan koefisien kemiringan. Dalam melakukan pilihan ini, para manajer men-trade-off tingkat rincian, ketepatan kelayakan, dan biaya mengestimasi fungsi biaya. Selanjutnya, non-linearitas dan fungsi biaya. Pada prakteknya, fungsi biaya tidak selalu linier. Fungsi biaya non-linier adalah fungsi biaya di mana grafik biaya total berdasarkan tingkat aktivitas tunggal bukan merupakan garis lurus dalam rentang yang relevan. Skala ekonomi dalam periklanan mungkin membuat sebuah agensi periklanan mampu untuk menggandakan jumlah iklan dengan biaya yang kurang dari 2 kalinya. Bahkan, biaya bahan langsung tidak selalu merupakan biaya variabel linier. Karena diskon kuantitas atas pembelian bahan langsung, fungsi biaya bertahap juga merupakan contoh dari fungsi biaya non-linier. Fungsi biaya bertahap adalah fungsi biaya di mana biaya tetap akan tetap sama pada berbagai tentang tingkat aktivitas. Tetapi biaya akan meningkat sebesar jumlah diskret, yaitu meningkat secara bertahap apabila tingkat aktivitas meningkat dari satu rentang ke rentang berikutnya.
Yang selanjutnya, kurva belajar dan fungsi biaya nonlinier. Fungsi biaya nonlinier juga dihasilkan dari kurva belajar. Kurva belajar adalah sebuah fungsi yang mengukur penurunan jam tenaga kerja per unit saat unit produksi meningkat karena para pekerja telah belajar dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Para manajer menggunakan kurva belajar untuk memprediksikan peningkatan jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja saat lebih banyak unit yang harus diproduksi. Manajer telah meluaskan pemikiran kurva belajar ke fungsi bisnis lainnya dalam rantai nilai, seperti pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan, dan kepada biaya lain selain biaya tenaga kerja. Istilah kurva pengalaman menjelaskan penerapan kurva belajar yang lebih luas. Kurva pengalaman adalah fungsi yang mengukur penurunan biaya per unit dalam beragam fungsi bisnis pada rantai nilai pemasaran, distribusi, dan sebagainya saat unit yang diproduksi inkremental. Sekarang, kita menjelaskan dua metode kurva belajar, model belajar waktu rata-rata kumulatif dan model belajar waktu unit inkremental. Model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Dalam model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dengan persentase konstan setiap kali kuantitas kumulatif dari unit yang diproduksi menjadi berganda. Selanjutnya, model pembelajaran waktu unit inkremental. Dalam model pembelajaran waktu unit inkremental, waktu peningkatan yang dibutuhkan untuk memproduksi unit terakhir menurun dengan persentase konstan setiap kali kuantitas unit kumulatif yang diproduksi menjadi berganda. Model waktu unit inkremental memprediksi total waktu kumulatif yang lebih tinggi untuk memproduksi 2 unit atau lebih dari model waktu rata-rata kumulatif dengan mengasumsikan cara belajar yang sama untuk kedua model itu. Cara memilih model mana yang akan digunakan pilihannya hanya dapat dilakukan atas dasar kasus per kasus. Menetapkan harga, anggaran, dan standar. Umpan biaya variabel yang menjadi subjek untuk pengaruh belajar terdiri dan tenaga kerja manufaktur langsung dan overhead tenaga manufaktur langsung. Saat produksi perusahaan meningkat untuk memenuhi permintaan yang berkembang, biaya per unit akan turun. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor-faktor selain dan output produksi seperti rotasi pekerjaan dan mengelola pekerjaan ke dalam tim juga berkontribusi pada pembelajaran yang meningkatkan kualitas. Kemudian pengumpulan data dan masalah penyesuaian. Database ideal untuk memperkirakan fungsi biaya secara kuantitatif memiliki dua karakteristik. Satu, database harus berisi sejumlah observasi pemicu biaya, variabel independen, dan biaya yang terkait, variabel dependen, yang terukur dan dapat dipercaya. Kesalahan dapat mengakibatkan perkiraan yang tidak akurat atas pengaruh dan pemicu biaya terhadap biaya. Dua, untuk pemicu biaya, database harus mempertimbangkan banyak nilai yang tersebar pada rentang yang luas. Beberapa permasalahan data yang seringkali ditemui dan langkah-langkah yang diambil analisis biaya untuk mengatasi permasalahan ini. Satu, periode waktu untuk mengukur variabel dependen tidak benar-benar cocok dengan periode untuk mengukur pemicu biaya. Malah, ini seringkali muncul jika arsip akuntansi tidak dibuat menurun basis aktual. Dua, biaya tetap dialokasikan seolah mereka adalah biaya variabel. Sebagai contoh, biaya seperti penyusutan, asuransi, atau sewa dapat dialokasikan ke produk menghitung biaya per unit output. 3. Data bisa tidak tersedia untuk semua pengamatan atau tidak semuanya dapat diandalkan. Kehilangan pengamatan biaya seringkali muncul karena kegagalan dalam mencatat sebuah biaya atau karena salah menggolongkan biaya. 4. Nilai ekstrim observasi terjadi dari kesalahan dalam mencatat biaya-biaya dari periode yang tidak mewakili atau dari pengamatan di luar rentang yang relevan. 5. Tidak ada hubungan homogen antara item biaya individu dalam pool biaya variabel dependen dan pemicu biaya. 6. Hubungan antara pemicu biaya dan biaya tidaklah tetap. 7. Inflasi telah mempengaruhi biaya, pemicu biaya, dan keduanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.